Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini banyak sekali pertanyaan dan saya buat materi yang khusus buat kalian, yaitu ditagih pihak ketiga dari pinjol harus gimana nih. Nah, banyak kan yang ditagih oleh yang mengaku dari pihak ketiga dari pinjaman online? Silahkan simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bagaimana? Tentunya kalian sehat selalu ya. Itu yang saya selalu doakan dan itu yang selalu saya harapkan untuk kalian semua. Sehat jasmani rohani, sehat mental juga, itu juga yang paling penting. Karena kalau kalian mentalnya ambruk, mentalnya down, ditagih oleh para DC pinjaman online, lalu Anda dicecar dengan berbagai macam ancaman, intimidasi, lalu Anda down, itulah yang paling sulit Anda untuk naik kembali. Mudah-mudahan setiap video-video yang saya upload, yang kalian tonton, benar-benar mencerahkan kalian semua dan membangkitkan semangat kalian serta membooster mental kalian semua. Itulah tujuan utama saya membuat video-video ini ya. Kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup banyak ditanyakan oleh para teman-teman semua, baik itu yang tergabung di grup paguyuban membasmi pinjol yang ada di grup Facebook, yang ada di grup Telegram, maupun para penonton setia dari channel ini yang berkomentar di kolom komentar untuk mengupas permasalahan pihak ketiga. Nah, siapa pihak ketiga ini? Apa landasan dan dasar hukumnya mereka melakukan penagihan, dan apa pula reaksi ataupun respon kita untuk merespon setiap bentuk penagihan dari pihak ketiga? Kalian harus saksikan video ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Harus sampai tuntas. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai nonton separuh-separuh, jangan sampai nonton setengah-setengah, karena itu nanti menyebabkan Anda gagal paham, Anda belum paham, akhirnya Anda puyeng sendiri. Nonton video nggak tuntas-tuntas, nonton video nggak pintar-pintar, karena Anda nontonnya separuh-separuh. Budayakan, nonton sampai akhir. Karena di akhir episode lah, nanti saya akan menyimpulkan. Di terakhir itu, di akhir mau ditutup, saya pasti akan menyimpulkan seperti apa kandungan atau materi dari video ini. Mudah-mudahan setiap video yang saya upload kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjut saja terkait masalah penagihan pihak ketiga dan berikut contohnya. Kalian harus seperti apa nanti ya? Yuk simak. Teman-teman, ini saya kasih contoh satu saja. Nggak usah banyak-banyak, ntar terlalu panjang videonya kalau saya komentarin. Satu saja penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Seperti apa? Ini saya akan tampilkan secara full, lalu Anda akan melihatnya seperti apa dan saya membacakannya ya. Nih lihat, ini difotokan nih sama nasabahnya yang menerima kiriman gambar ya. Ini mengakunya dari PT Mitra Abadi Perkasa, pihak ketiga penagihan lapangan, pinjaman online katanya bilangnya. Website mitraabadiperkasa.com. Nomor 123 MJS PJJ 10 2022. Kok tahun 2022? Perihal penagihan hutang pinjaman online. Pinjaman online mana? Ngawur loh, udah belum apa-apa udah ngawur. Lampiran 1 lembar. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu di tempat dengan hormat. Bapak siapa? Ibu siapa? Menurut data yang kami dapatkan, saudara-saudari sudah melakukan pinjaman online dan sampai saat ini menunggak dengan nomor sekian lah, nggak kelihatan ya, yang seharusnya dilunasi sesuai di aplikasi pinjaman online. Namun hingga saat ini kami masih belum menerima pembayaran dari saudara. Untuk itu kami berharap agar saudara harus melunasi invoice itu, yang bersama ini kami lampirkan fotokopi dari invoice. Demikian surat penagihan ini kami sampaikan. Perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami, PT Mitra Abadi Perkasa. Ya, di sini Andik Supalu. Andik Supalu di sini. Ini saya komentarin kawan. Ya, surat ataupun kiriman foto yang mana ini ada lembaran. Ya, entahlah ini apa namanya. Apakah ini surat penagihan utang, surat penagihan pinjol,
atau surat apa? Kagak ngerti gue aja kagak ngerti. Gua nggak ngerti, gue nggak ngerti, gue nggak paham. Oke, saya baca ini. Ini PT Mitra Abadi Perkasa, pihak ketiga penagihan lapangan. Langsung ya. Jadi di kop suratnya itu nggak ada logo perusahaan, nggak ada alamat di mana perusahaannya ya. Coba bayangkan, di sini tidak ada alamat. Coba kalian lihat, adakah alamat? Tidak ada. Harusnya kop surat dulu di atasnya. Nama perusahaannya apa? Oke lah, ada websitenya. Lalu ada alamat kantornya di mana. Ada nomor telepon bisa dihubungi. Ada nomor faksimil yang bisa dihubungi. Ada email yang bisa dihubungi. Itu baru namanya perusahaan. Setelah saya lihat, setelah saya cek, ya ternyata website tersebut nih saya tampilkan, mitraabadiperkasa.com, under maintenance. Ya, kalian sudah bisa baca. Itu websitenya under maintenance. Entahlah siapa yang salah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang salah. Lalu di sini juga ada nomor 0123 MJS PJ PIJJ, nggak ngerti ya PIJIJ gitu. 10/2022 ini tahun 2022 bulan 10 bulan Oktober silam. Udah berapa bulan yang silam? Ya Anda dikirim ini tahun 2023, Anda ya tahun 2023 nih ya. Per saya buat video ini tercantumnya 10/2022 Oktober 2022. Makin ngaco kan, makin ngawur kan. Lalu di sini lampiran 1 lembar, kepada yang terhormatnya kosong, bapak ibunya kosong. Lu nagih sama siapa? Ente nagih kajurig. Nagih kajurig. Nagih sama setan, sama hantu. Jelas banget. Dengan hormat, menurut data kami, dapatkan saudara telah melakukan pinjaman online. Melakukan pinjaman online. Harusnya bahasa yang tepat. Menurut data yang kami terima, bahwa Bapak Ibu belum mengembalikan dana pinjaman sejumlah sekian, telat berapa bulan. Nah, itu baru kalimatnya. Bukan telah melakukan pinjaman online. Itu urusan telah melakukan pinjaman online, itu adalah pihak debitur dengan pihak kreditur, bukan dengan pihak Anda. Anda tidak berhak mengomentari telah melakukan pinjaman online. Pinjaman online yang terjadi akan tersebut adalah antara pihak kreditur dengan pihak debitur, bukan Anda. Anda harusnya hanya menerima data bahwa Anda telah menunggak sekian bulan, menunggak sejumlah sekian. Nah, itu kata-kata dan kalimat yang tepat. Lucu kan? Nah, makanya kalian kalau misalnya dapat seperti ini harus lebih detail lagi. Lihat kalimat per kalimat, aneh nggak? Janggal nggak? Ya. Oke, saya teruskan. Sampai saat ini menunggak dengan nomor sekian, nggak kelihatan lagi nomornya. Harusnya kan jelas. Dilampirkan lah ya datanya. Nama nasabah siapa, tertunggaknya seperti apa, berapa nilai besarannya, dan di situ ada alamatnya juga. Harusnya seperti itu, rincian data nasabah. Bukan seperti ini, nggak jelas. Nagih ke siapa, nagih jumlahnya berapa, nominalnya berapa, kagak tahu, ya kan? Namun hingga saat ini kami masih belum menerima pembayaran dari saudara. Untuk itu kami berharap agar saudara melunasi invoice yang bersama ini. Kami lampirkan fotokopi. Mana fotokopi yang nggak ada? Nasabah nggak ada, nggak nerima. Demikian surat penagihan ini kami sampaikan, dan perhatian kerjasamanya kami sampaikan. Terima kasih Jaya Abadi. Di sini hormat kami PT Mitra Abadi Perkasa, Andik Supalu. Mana ini? Nggak ada alamatnya, nggak ada nomornya, nggak ada nomor telepon, nomor faksimil, alamat email, lain-lain, nggak ada identitas seperti itu di kop surat atau di atas suratnya. Ya kawan-kawan, ini nih saya akan review ya, biar mempercepat video ini dan biar kalian cepat paham. Kalian kalau menerima seperti ini, langkah awal, langkah pertama kalian perhatikan adalah kop suratnya. Kop suratnya dari perusahaan mana, dari PT apa. Kalian lihat, di sana sudah jelas kan? Sudah keliru. Tidak ada itu kop surat, lambangnya atau logonya, perusahaannya apa, alamatnya di mana, ada emailnya kah? Ada nomor telepon kah? Ada faksimil kah? Ada identitas perusahaan lainnya. Lalu di sana juga sudah jelas di sananya di nomor suratnya. Itu bulan 10 2022. Sementara sekarang ditagih 2023. Ngaco nggak? Ngawur nggak? Ya, terus di situ juga kita cek dan saya cek di situ alamat websitenya ternyata under maintenance. Sedang dalam perbaikan lah atau apalah, saya nggak ngerti ya. Jadi tidak tertera jelas, tidak tertampil jelas itu perusahaannya apa.
Inilah pertama kali yang harus kalian lakukan seperti itu. Lalu kalian cek juga kepada siapa itu surat tugas. Surat tugas jelas tidak tertera kepada siapa. Kepada siapa ditagihnya, kepada yang terhormat saja, bapak dan ibu, pinjaman online lagi. Nggak bilang dari mananya, harusnya dia bilang dong. Tertunggak di pinjaman online, misal Kredivo, misalnya Aku Laku, atau Kredit Pintar. Ya, sejumlah nilainya berapa. Itu baru namanya nagih pihak ketiga. Lalu dia juga harus melampirkan. Melampirkan apa? Surat kuasa penunjukan bahwa dia ditunjuk untuk menagih Anda sebagai pihak ketiga. Teman-teman, ini ya, dari awal saja sudah kelihatan mencurigakan. Makanya saya bilang teliti. Jadi biar kalian paham. Oke ya, kita kupas sampai sini dan kalian mengerti ya, dari awal saja, dari kalimat per kalimat saja sudah janggal. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Dan apa sih dasar hukum dari penggunaan pihak ketiga atau penggunaan agensi atau alih daya penagihan ini? Simak kawan. Teman-teman, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus tahu dulu kerangkanya seperti apa, landasannya apa ya. Jadi untuk masalah penagihan pihak ketiga ini, secara gamblang sudah jelas diatur di dalam Peraturan POJK nomor 10/05 tahun 2022 tentang pendanaan berbasis teknologi informasi. Di sini di pasal 103 dijelaskan, saya akan bacakan, saya akan tampilkan full ya, biar kalian paham dulu. Ini landasan awal dulu ya, saya bicara itu kan harus berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku di negeri ini ya. Nih, saya jelaskan di pasal 103 bahwa penyelenggara di ayat 1-nya, penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana sebagai dimaksud dalam pasal 102 ayat 1. 2. Ayat 2-nya, penyelenggara wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis. 3. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan 1. A. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum. B. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi yang berwenang. C. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan D. Pihak lain bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara atau pemberi dana. 4-nya, ya, di ayat 4 bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelenggara wajib melakukan atau membuat secara berkala atau kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Di sini juga bahwa di pasal 104-nya itu si pihak ketiga ini di ayat 1 dalam melakukan penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 dan pasal 103 ayat 1, penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas di sini bahwa POJK mensyaratkan beberapa item ketika pihak pinjol mau melakukan kerjasama antara pihak ketiga dengan pihak dari pinjaman online tersebut atau pihak kreditur. Jadi sah-sah saja dan dibolehkan menurut aturan yang berlaku. Namun, kalianlah yang harus memilah dan memilih bahwa ini yang dilakukan penagihan pihak ketiga itu udah benar atau belum. Jadi kalianlah yang bisa menilai. Pertama kali kalian menerima kiriman-kiriman seperti tadi ya, ada kiriman WA, difotokan. Itu adalah surat penagihan pihak ketiga. Kalian telaah dulu. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat, masuk ke pikiran Anda langsung stres sendiri. Jangan kawan. Sayangi diri Anda, sayangi mental Anda, sayangi pikiran Anda. Jangan dikotori oleh kelakuan-kelakuan mereka mengirimkan berbagai macam hal yang membuat mental Anda jatuh. Paham sampai sini? Jadi sayangi diri kalian. Jadi setelah menerima itu, setelah kalian nonton video ini, kalau kalian menerima di kedepannya seperti ini, teman-teman yang lain yang belum menerima pun, kalian melihat dulu ya. Dilihat dulu, oh ini aja tahunnya udah salah. Oh ini kata Pak Jamal kan harus ada skop suratnya. Harus jelas ada alamatnya, di mana alamatnya tertera. Lalu kita cek, cross check. Sekarang zaman digital, gampang banget. Tinggal cari di Mbah Google. PT apa? Cari langsung. Misalnya PT yang tadi ya, Mitra Jaya Abadi atau Mitra Jaya Perkasa atau apalah tadi ya, lupa ya, koreksi. Tinggal nanti cari keberadaan dari website tersebut, bener nggak? Itu kantornya kantor apa? Ya, jadi kita jadi smart people di sini. Kita ditekan, kita diintimidasi, kita lebih pintar dari mereka, kita lebih cerdik dan cerdas dari mereka. Jadi biar sayangilah pikiran kita, jangan dikotori ya. Jadi kita cari dulu. Kita harus rajin-rajin menggali ya, keingintahuan.
Ya ketika kita dikirimi seperti itu, kita ingin tahu dong, ya sebelum kalian nyari tahu kemana-mana, cari tahu dari diri sendiri. Kalian searching, ya googling, mudah-mudahan menerima dan mudah-mudahan menemukan jawabannya. Itu yang saya mau. Kalian jangan dulu panik, jangan dulu stres, jangan dulu dibuat ketakutan. Kalian belum mengetahui secara detail apa sih kiriman tersebut ya. Terus, nah ini secara undang-undang diperbolehkan dan dipersilahkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga. Lalu kita harus bagaimana, kawan? Mereka pihak ketiga itu bekerja sama ya atas dasar peraturan POJK tersebut. Tentunya mereka bekerja sama itu untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan profit. Jadi pihak ketiga ini sudah bekerja sama dengan pihak dari pinjol tersebut, artinya ada berapa komponen yang akan mereka dapat. Artinya misalnya penagihan, kalian ditagih nih senilai 4 juta. Ya, denda, bayar, dan pokok itu semuanya 4 juta. Lalu dari 4 juta itu, pihak ketiga akan dapat berapa persen dari nominal tersebut. Ya, bervariatif sih. Yang sepengetahuan saya biasanya antara dari 7%, bisa 15%, bisa sampai 20%, tergantung tingkat berapa lama menunggak. Tergantung tingkat DPD, day past due, menunggak berapa lama dari nasabah tersebut. Nanti ada hitungan yang besarannya. Semakin lama menunggaknya, semakin besar persentase untuk pihak ketiga ini. Jadi mereka hanya mendapatkan persentase dari pembayaran yang Anda bayar. Sekarang, apa yang harus Anda takutkan? Dari pihak pinjaman online saja sudah menyerahkan ke pihak mereka, ke pihak ketiga. Sekarang, apa yang harus takutkan oleh pihak ketiga ini, dari pihak ketiga ini? Jangan takut, kawan. Selagi memang Anda belum mampu menyelesaikan pembayaran dan tidak mampu menyelesaikan pembayaran, ini jatuhnya perdata. Yang berhak menggugat itu nanti pihak dari pinjaman online secara perdata kalau mereka mau melakukan gugatan. Bukan dari pihak ketiga. Pihak ketiga hanya mereminder, hanya mengingatkan Anda untuk segera bayar, membayar ke nomor virtual account, Anda bayar, selesai. Mereka dapat fee, mereka dapat profit, mereka dapat cuan. Setelah itu nggak ada lagi, udah. Jadi nggak ada ngerinya, ya malah lebih enak kalau ditagih sama pihak ketiga. Mereka tidak akan melakukan langkah-langkah lanjutan lainnya. Mereka hanya tugasnya mereminder, mengingatkan Anda. Bukan langkah-langkah lainnya, langkah hukum tidak akan dikerjakan oleh pihak ketiga. Mereka hanya khusus mengerjakan tagihan, mengerjakan tunggakan yang macet. Tidak ada lagi yang lain. Jadi nggak usah takut. Paham sampai sini ya? Jadi kalau kalian masih ada yang ditakut-takuti oleh pihak ketiga bahwa kalian akan dibawa secara perdata, ketawain aja, senyumin aja, biarin mereka stres duluan. Jangan kalian yang stres, biarkan mereka yang stres. Paham sampai sini? Saya mau kalian paham, biar kalian tidak ada lagi rasa ketakutan, dikejar-kejar yang namanya pihak ketiga, mengaku dari alih daya penagihan, mengaku dari agensi, mengaku dari kuasa yang ditunjuk oleh pihak dari pinjaman online. Nggak usah takut, nggak usah ngeri. Sampai sini stop rasa takut Anda. Saya mau kalian yang sudah paham, sudah mengerti, tolong feedbacknya ya. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti. Tolong ketik ya, saya mengerti, saya paham. Ini biar menjadi parameter buat saya ya, bahwa saya sudah menyampaikan ini dengan cukup detail dan kalian memahaminya. Oke kawan-kawan, semoga kalian yang sudah menyimak, kalian paham dan kalian mengerti. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Oke teman-teman, saya kasih kesimpulan sebelum video ini saya tutup. Jadi begini, tidak ada hal yang harus ditakutkan dari penagihan pihak ketiga. Pihak ketiga memang betul secara peraturan di POJK, tadi ya di POJK nomor 10, POJK 05 tahun 2022. Di sana dijelaskan di pasal 103 bahwa mereka memiliki kewenangan dari pinjol ini untuk menyerahkan sebagian atau seluruh tugasnya kepada pihak ketiga untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Di dalam pasal 103 tersebut ada item-itemnya di ayat 1, 2, 3 dan selanjutnya. Dan yang pasti tidak ada lagi hal yang harus ditakutkan, diragukan, dan yang pasti ketika pertama kali kalian menerima kiriman seperti itu, wajib kalian lihat, kalian cross check PT-nya apa, benar nggak, lalu kalian lihat benar itu nomor suratnya, lalu tertuju kepada siapa. Kalau sudah tidak benar dari awal, nggak usah digubris, cuekin aja. Kalaupun benar, tertuju kepada Anda, nama Anda jelas, ya, Anda nggak usah takut, kawan. Apa yang ditakutkan? Nggak ada yang ditakutkan.
Justru dengan pihak ketiga ini Anda harusnya makin lega. Karena tidak ada lagi dampak-dampak lainnya yang mungkin bisa timbul. Misalnya kalau dari pinjol, pihak pinjolnya langsung, bisa aja mereka melakukan gugatan. Kalaupun mau mereka melakukan gugatan kan, secara perdata. Tapi pihak ketiga, mana mungkin? Karena mereka tugasnya pihak ketiga ini hanya menagih, hanya mengingatkan. Tagihan Anda seberapa besar harus dibayar dan ditransfer ke nomor virtual account yang sudah disepakati antara pihak pinjol dengan pihak ketiga ini. Paham ya sampai sini? Jadi nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi keraguan untuk bertanya-tanya ini pihak ketiga kayak gimana Pak? Takut saya Pak? Nggak usah takut ya kawan-kawan, semangat ya. Itu aja yang mau saya bagikan dan tetap kalian semangat, stay strong, keep strong. Sebelum saya tutup seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk beristighfar agar kita sama-sama memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menurunkan pengampunan buat kita semua. Dosa-dosa kita diampuni, terlalu banyak dosa yang sudah kita perbuat. Terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan yang sudah kita perbuat, menyalahi aturan-aturan Allah. Yuk, kita sama-sama untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Teman-teman, kita mohon ampunan atas segala dosa dan kehilapan yang sudah kita perbuat. Dosa terjerumus ke dalam riba pinjaman online, dosa yang Allah laknat. Allah telah melarang riba, tapi kita terjerumus dan terjerat ke dalamnya. Yuk kita sama-sama memohon ampunan dan kita sama-sama berdoa, ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami semua ya Allah, yang sampai saat ini kami belum mampu untuk menghindari riba pinjaman online dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah, perluas rezeki usaha ikhtiar kami ya Allah, berikan kami juga kesehatan agar kami dapat menjemput seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja ya, tuntas saya sudah menjelaskan secara detail terkait masalah penagihan pihak ketiga. Jangan takut, sekali lagi jangan takut. Itu saja yang mau saya bagikan. Jangan lupa, kalian yang belum mendukung dan mensupport channel ini, silahkan subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya kawan, agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan tentunya tetap semangat, hijrah, tidak lagi hidup dalam lilitan riba pinjaman online. Jauhi riba pinjaman online, tetap istiqomah untuk menjaga diri Anda dari segala macam jenis riba, khususnya riba pinjaman online. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.